Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 17 Februari 2022. Pada edisi ini kita akan membahas mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan lalu tanggal 16 Februari 2022 serta kira-kira emiten apa yang menarik ditradingkan pada perdagangan hari ini. Bagi para trader harian, yuk check it out. Bisa dilanjut. Analisis teknikal saham harian 17 Februari 2022. Pada edisi ini gue akan membahas dulu pergerakan IHSG beserta kawan-kawannya dalam hal ini berada dalam indeks, yaitu backbone dari IHSG apa aja yang terjadi pada perdagangan tanggal 16 Februari 2022. Secara overall kalau bisa lu lihat di layar itu adalah hijau royo. Hal ini tergambar dari bahwa IHSG atau indeks harga saham gabungan, bagi yang belum tahu IHSG adalah rata-rata pergerakan harian dari suatu emiten. Kumpulan. Jadi istilahnya kalau sederhananya itu adalah ada sebuah sekolah, dari setiap sekolah itu ada kelas, dari setiap kelas itu ada siswa. Sekolah disebut sebagai IHSG, gabungan dari beberapa kelas disebut sekolah. Dan kelas itu adalah indeks. Ada kelas unggulan dan non-unggulan. Kelas-kelas unggulan inilah yang biasanya menjadi penopang nilai rata-rata sekolah. Dalam hal ini adalah backbone dari IHSG. Apa aja backbone dari IHSG? Yaitu adalah indeks LQ45, artinya 45 perusahaan yang memiliki fundamental yang baik atau memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan mudah diperdagangkan. Itu positif 0,12%. Lalu Jakarta Islamic Index adalah indikator ataupun indeks yang merupakan kumpulan emiten-emiten syariah sesuai dengan syariah Islam. Lalu ada Kompas 100 positif 0,38%. Serta IDX 30 positif 0,06%. Walaupun seperti itu akan selalu ada yang namanya top gainers dan top loser pada perdagangan setiap harinya. Pada top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin tanggal 16 Februari 2022 itu ada Baut, ada Elmas, ada PSKT, ada Sub R yang kita rekomendasikan apa yang gue bilang dia masuk ke dalam top 5 gainers, dan terakhir adalah MSIN. Sedangkan top loser itu ada Nasi, Fuji, Elpin, Foru, dan Kino. Dan ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan tanggal 16 Februari 2022. Sebenarnya gue nggak menduga akan terbentuk top gap yang di lingkarin biru nih. Ini lingkarin biru. Dia ngebentuk gap yang cukup tinggi dari penutupan kemarin di 6.795 atau mendekati 6.800, tiba-tiba membuka gap di 6825 atau 6827. Bayangkan membuka gap yang luar biasa besar. Ternyata padahal volumenya nggak tinggi-tinggi banget. Gue memprediksi bahwa pada perdagangan 16 Februari itu akan merah. Karena apa? Karena yang namanya masih World War, ancaman dari Perang Dunia Ketiga antara 3 negara besar atau bahkan 4 ya, yaitu adalah Rusia, Amerika Serikat, Eropa ikut-ikutan membela, dan juga adalah China yang mengambil kesempatan dari itu. Dari 4 ini ternyata pada tanggal 16 Februari Putin memberikan statement bahwa akan ada solusi terbaik, tidak harus menuju perang dunia. Dan ini ditanggapi sangat-sangat positif gitu oleh dunia maupun dari Indonesia itu sendiri. Ini tergambar dari aksi yang masuk
ke dalam bursa kita dengan yang namanya mengambil profil resiko yang very high risk di situ. Karena euforia, tidak jadi world war, masuk lagi. Inilah yang menggambarkan bursa kita mengalami kenaikan. Lihat, dari pembukaan jam 9 sampai penutupan jam 3 sore itu naik. Lihat dari garis hijaunya, supportnya itu naik trennya. Walaupun secara range dia berada di daerah sideways ya. Kita bisa melihat daerah buy on weakness-nya nih, buy on weakness-nya di sini di 6834 dan resistennya di 6850,20. 6850,90. Tapi yang menarik apa? Apakah akan terjadi pada perdagangan hari Kamis? Karena ini masih efek dari kesenangan dari dunia bahwa Vladimir Putin itu melembek atau menjadi dingin. Dalam hal dingin ini adalah tidak panas lagi untuk awal perang, menyiapkan 15.000 pasukan masuk ke perbatasan Ukraina. Enggak seperti itu lagi. Ini menyambut positif. Lihat, volume pada perdagangan terakhir masuk cukup tinggi. Dan ini bisa mengindikasikan bahwa pada awal sesi hari ini tanggal 17 Februari itu akan terjadi gap naik kembali. Gap naik. Kalau nggak ada halangan akan seperti ini, akan mencoba menuju 6.865 di sini. 6.865 untuk kebuka gap, lalu akan soloran menuju 6.900. Kalau lancar-lancar aja, tidak ada di tengah jalan ada berita atau yang nyeleneh yang mengakibatkan investor atau trader menjadi takut kembali dan melakukan aksi taking profit ataupun jual. Kalau nggak ada itu aman gitu. Jadi lu bisa menjadi perhatian pada perdagangan hari ini, khususnya jam 9 sampai 9.30 untuk memanfaatkan taking profit dari terbentuknya gap up yang akan cukup tinggi pada perdagangan hari Kamis ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah bantuan dari yang namanya POM-POM News. Yaitu adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada dua berita menarik. Yang pertama, Rans Entertainment masuk. Noice bakal hadirkan konten eksklusif Rafathar. Jakarta, berita dari investor.id. Setelah Rans Entertainment masuk, anak usaha PT Mahaka Radio Integra Tbk, Mari, Noice bakal hadirkan konten podcast eksklusif anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar. Konten tersebut menyasar segmen anak-anak yang mana ini akan menjadi salah satu pionir podcast anak-anak. Dan bla 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 dan bla bla. Iya, nggak bisa dikesampingkan ya bahwa yang namanya popularity itu sangat mempengaruhi apa yang akan dilakukan, apa yang akan diikuti, dan akan menjadi benchmark dari rakyat atau trader-trader di Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya semacam kebiasaan buruk aja ya. Ada yang namanya artis ataupun popularitinya tinggi itu selalu benar. Mereka tidak pernah salah. Padahal kenyataannya nggak akan selalu seperti itu gitu loh. Harus kita cek kembali fundamentalnya. Tetapi nama atau popularity yang sangat tinggi dalam hal ini adalah Rans Entertainment dan juga cukup diperhitungkan ya. Karena kenapa? Rans Entertainment sudah mempunyai salah satu klub sepak bola dan juga bisa dibilang hampir menyaingi dengan perusahaan-perusahaan startup lainnya. Dan juga yang paling penting akan IPO, lagi proses untuk initial public offering atau penawaran saham perdana di Bursa Indonesia. Sehingga apa yang menjadi sepak terjang dari Rans Entertainment di bawah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini selalu menjadi sorotan dan menjadi bumbu-bumbu manis yang diambil oleh para bandar atau gajah untuk apa? Kepentingan dia pribadi, yaitu apa? Menaikkan harga, menggoreng harga dari apa? Emiten MARI, Mari.
Jadi jangan mengherankan kalau misalkan mari pada perdagangan tanggal 17 atau pada hari ini itu akan yang namanya masuk ke dalam top 5 gainers. Gak percaya? Lihat nanti. Oke, kita lanjut berita kedua. Investor buru aset beresiko, harga karet menguap. Jakarta, CNBC Indonesia. Harga karet dunia menguat pada perdagangan hari ini setelah tensi antara Rusia dan Ukraina mendingin, mendorong investor beralih ke aset beresiko. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengkonfirmasi kalau Kementerian Pertahanan Rusia telah menarik tentara serta prasarana dan sarana pendukung dari perbatasan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow kemarin. Putin mengatakan Rusia tentu saja tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Tensi yang mendingin mendorong investor beralih ke aset beresiko seperti komoditas. Selain itu, harga getah karet dari Thailand telah melonjak 25% sepanjang 2022. Berpotensi membuat produsen karet mengurangi outputnya. Ini yang tadi udah gue bahas bahwa pada perdagangan hari ini itu adalah salah satu efek yang diambil dari mendinginnya sikap Putin kayak gitu, dan juga harga karet di sini ya, harga karet menguat karena apa? Investor lebih beralih ke aset beresiko seperti komoditas. Apa aja yang termasuk komoditas? Ya karet masuk, tambang mining masuk. Jadi nggak mengherankan bahwa dua emiten ini antara emas atau mining dengan yang namanya komoditi, dalam hal ini perkebunan, bisa juga minyak, itu akan mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, akan mendominasi hal itu. Sebelum kita ngebahas emiten, di sini gue akan nge-review dulu apa yang udah gue rekomendasikan 4 emiten pada perdagangan tanggal 16 Februari 2022. Ada pertama TBMS dan yang kedua ASPI. Untuk TBMS bisa dilihat sebenarnya nggak masuk dalam range trading plan. Kenapa? Karena dia, nih lihat nih, opennya di 1765, sedangkan sini area buy 1700, jualnya 1720 sampai 1775. Nggak masuk sama sekali dalam trading plan. Jadi nggak masalah kayak gitu loh. Karena ingat, TBMS adalah gorengan. Kalau dia nggak naik hari ini, TBMS bisa jadi besok itu naik, atau hari ini naik. Kita lanjut ke berita kedua, ASBI. Dia naiknya tipis pada perdagangan hari ini ya, pada perdagangan tanggal 16 Februari. Itu adalah range-nya di 294 sampai 300. Beli di 294, jual di 300, sesuai dengan trading plan yang udah dibuat. Lalu rekomendasi ketiga pada perdagangan 16 Februari kemarin itu adalah UNTR, United Tractors. Range-nya itu adalah 23825 sampai 24025, masuk ke dalam range ini ya. Masuk ke dalam range ini, dan jual di 24225, masuk ke dalam range ini. Jadi selamat yang mengikuti unit traktor, bisa untung berapa persen tuh di sini. Cukup tinggi gitu loh. Walaupun pada awal-awal sesi United Tractor itu mengalami turun kan. Ini turun. Jadi kita bisa mengambil sebenarnya di awal sesi di sini dan bisa take profit di sini sebenarnya di angka 24025, bisa saja kita. Dan yang terakhir adalah Sub R, tentunya super, benar-benar super karena dia masuk ke dalam top 5 gainers. Dalam hal ini memang nggak masuk ke dalam trading plan karena kenapa? Pada awal sesi aja di sini ngebuka langsung membentuk yang namanya gap up yang luar biasa besar dibandingkan pada hari sebelumnya tanggal 15 Februari, yaitu hampir Rp5.000, Rp6.000 gap up-nya. Amazing dari sekelas Sub R. Tapi ingat, ini bahaya. Bahaya apa? Bahaya suspend. Mungkin suspendnya nggak hari ini, bisa jadi Jumat ataupun Senin. We will see, tapi ini bisa memanfaatkan untuk lo mengambil cuan sebanyak-banyaknya dari emiten Sub R.
Dan ini adalah teknikal harian untuk perdagangan hari ini. Di sini masih gue menggunakan indikator konvensional, indikator sederhana, yaitu adalah support dan resisten. Support adalah suatu area, dalam hal ini adalah area toleransi batas terbawah yang bisa ditoleransi untuk melakukan aksi beli ataupun cut loss. Cut loss itu apa? Cut loss itu adalah aksi jual paksa. Untuk apa? Untuk meminimalkan risiko. Ada support, ada resisten tentunya. Resisten itu apa? Batas toleransi atas yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan aksi jual. Itulah area support dan area resisten. Atau sederhananya itu adalah lantai dan atap. Untuk ZYRX ini termasuk sebenarnya emiten gorengan, Zirexindo Mandiri Buana. Bisa dilihat di sini secara tren ini adalah up naik yang luar biasa tinggi. Jadi dia akan masih strong uptrend. Ini tergambar dari volume. Lihat volumenya tidak ada aksi jual. Jadi ZRX dengan Super ini akan saling kejar-kejaran trader ya. Perhatian trader untuk naik pada awal-awal sesi. Jadi lu bisa manfaatin untuk beli di 560 sampai 570. Cut loss di 535. Jual di 580 sampai 600. Yang kedua adalah emiten ASRI, Aslam Sutra Realty Tbk. Bisa dilihat walaupun secara range itu berada di area 154 sampai 159 ya di sini, tapi dia masih naik, nempel tipis di daerah support trend yang miring atau diagonal. Dan ini bisa lu manfaatin untuk beli di 159 sampai 162. Cut loss di 154, jual di 164 sampai 170. Yang ketiga, amazing adalah Asro Agro Lestari. Hari ini pun akan naik yang luar biasa. Karena apa? Tadi efek dari pom-pom news tadi tentang berita flood deal dan investor yang mengarah ke yang namanya komoditi. Jadi ini bisa terbentuk gap yang luar biasa dan akan soloran untuk Ali nggak bisa banyak-banyak karena dia emiten salah satu backbone dari IHSG ya. Jadi paling di kisaran 3-5% pada perdagangan hari ini kenaikannya. We will see. Jadi lu bisa beli di 10.950 sampai 11.025. Cut loss di 10.800. Jual di 11.100 sampai 11.200. Dan terakhir tentunya adalah Super. Gak usah ditanya lagi. Dia akan bentuk gap up lagi pada perdagangan hari ini. Jadi lu bisa manfaatin. Yang kalau gue menyarankan adalah HK, beli di kanan, jual di kiri. Beli di daerah over atau di daerah penawaran, jual di daerah yang namanya permintaan atau haki, hantam kiri. Tapi kalau pengen bikin trading plan, inilah trading plan terbaiknya. Beli di 32.000 sampai 33.000, cut loss di 29.000, jual di 34.000 sampai 36.000. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik trading plan yang udah dibuat. Dan ingat, untuk menjadi trading harian, belum gak usah makan waktu yang terlalu banyak. Cukup ada time frame yang namanya setengah jam pertama, yaitu jam 9 sampai 9.30. Lalu lanjut adalah 11.30 sampai jam 12. Lalu terakhir adalah jam yang namanya 14.45 sampai 15.00. Kalau lu ada waktu untuk itu. Tapi kalau misalkan lu nggak ada, lu bingung gimana nih cara untuk memilih perusahaan yang nggak usah harus mantau tiap hari, tapi bisa mingguan atau bahkan bulanan, tapi bisa menghasilkan take profit hingga puluhan persen. Gimana sih caranya? Salah satu caranya adalah lu harus bergaya investasi ala milenial. Gimana? Nah, baca buku ini nih. Ini rekomendasi banget buat lu baca nih, lihat. Ya, ada di Gramedia, lu baca. Di sini dijelasin banget gimana untuk ngedapetin emiten dengan harga murah tapi bisa mendapatkan take profit setinggi-tingginya ala yang namanya burung cendrawasih, atau dalam buku ini menyebut dengan istilah emiten bintang. Oke, gue baca sedikit kami.